Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mahasiswa semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pertemuan kita pada hari ini sudah memasuki pertemuan yang 11. Kurang lebih beberapa minggu lagi, insyaallah di akhir Desember nih, saudara semua nanti akan selesai masa perkuliahannya. Di pertemuan yang ke-11 mata kuliah basis data maupun sistem basis data, kita akan mempelajari mengenai SQL. Nah ini. Jadi sebenarnya ini adalah mengenai materi untuk praktikum, di mana di dalam prakteknya saudara itu sudah mampu ya. Jadi teori dan praktek berjalan seiringan, sehingga kami di sini akan menjelaskan ya, lebih mengingatkan lagi mengenai struktur query language yang saudara praktekkan dalam membuat basis data, struktur tabel, input, update maupun delete ya. Lalu membuat query sederhana dan kompleksnya SQL. Yang saudara praktekkan di situ adalah MySQL ya, yang saudara praktekkan di pertemuan praktek selama 6 kali. Nah, di sini fungsi dari SQL adalah membuat atau menghapus database, mendefinisikan objek-objeknya. Objek di sini antara lain adalah table, index, view, store procedure, trigger yang ada di dalam database. Ini adalah SQL, data definition language-nya, yang fungsinya membuat atau menghapus database. Nah, ini yang saudara sudah praktekkan, bagaimana membuat database dan objek-objek di dalamnya. Lalu mengaktifkan database. Jadi setelah kita membuat database, lalu kita mengaktifkan database tersebut, lalu kita membuat tabelnya. Selain membuat tabel, saudara bisa melihat di situ ya, query-nya, yaitu create table, name table, dalam kurung seperti itu. Apa tipe datanya, char, varchar, berapa jumlah datanya. Ya, ini penting ya. Tolong diperhatikan betul-betul bahwa saudara nanti ke depan ya, dalam membuat tabel itu harus benar-benar memperhatikan size ukuran dari data atau record yang nanti akan saudara pakai. Semakin besar ini ya jumlah karakter atau panjangnya data di sini, otomatis semakin membuat size database saudara semakin lebih besar. Nah, ini kita harus benar-benar efisiensikan. Benar-benar kita harus press sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau jumlah NIP-nya memang berjumlah 8 angka, ya, deretnya angka itu ya, banyak basisnya. Nah, saudara harus sesuaikan. Jangan disetting 255 semuanya. Nah, default-nya kan seperti itu. Untuk size atau ukuran dari record data tabel saudara. Lalu setelah itu drop. Setelah kita membuat, kita juga bisa mampu untuk menghapus database. Nah, semua ini dilakukan, jadi create, drop, delete, update itu kalau saudara berposisi sebagai seorang administrator. Maka penting sangat saudara ini memiliki hak permission. Security-nya harus benar-benar dijaga. Bagaimana membuat sebuah password dengan serangkaian kombinasi huruf, angka, simbol. Nah, maka dari itu, ini perlu saudara perhatikan betul-betul. Karena kalau sudah bisa mengakses nanti, akses database-nya ya, mampu menjadi sebagai administrator, jangan langsung serta-merta memudahkan saudara menghapus database dan tabel.
harus benar-benar nanti seorang analis ya. Jadi ini ranahnya seorang programmer ya, seorang analis yang bagiannya nanti berjumpa dengan klien atau customer ini harus benar-benar yakinkan betul kebutuhan-kebutuhannya. Jangan asal membuat database-nya ini, tabel-tabelnya ini seperti itu, sehingga nantinya saudara itu asal membuat tabel dan database. Harus benar-benar saudara mampu untuk menganalisa kebutuhan dari customer maupun klien. Sehingga database yang saudara gunakan tidak asal di-drop ataupun dihapus. Nah, ini penting digunakan dalam menghapus database dan objek-objek di dalam database. Selain drop, create, ada alter. Seperti layaknya update, ya, memodifikasi tabelnya. Di sini menambah kolom, menghapus kolom, membuat primary key ataupun foreign key. Nah, ini menggunakan fungsi alter. Bagaimana menambah kolom? Nah, itu alter tabel, nama tabel, alter kolom, nama field, tipe datanya. Apa yang saudara ingin tambahkan, status di situ ya. Lalu di tabel pegawai, lalu di tabel pegawai ada kolom status. Nah, itu ya. Itu untuk menambah kolom. Kalau untuk merubah kolom ini ya, script sintak yang paling bawah. Ini adalah sintak untuk menghapus kolom atau field, menambah primary key. Ingat ya, ada primary key, ada foreign key. Primary key adalah kode unik yang menjadi ciri khas setiap tabel. Sedangkan foreign key adalah penghubung antar tabel yang nantinya bisa saling join. Seperti itu. Nah, di dalam SQL juga terdapat data manipulation language atau DML yang fungsinya memanipulasi data di mana menampilkan, menambahkan, dan menghapus data. Ini adalah instruksi atau perintah untuk menambah data yaitu insert. Nah, lalu instruksi atau perintah untuk menampilkan record data select. Bagaimana menampilkan sebagian field, bagaimana menampilkan baris record tertentu. Nah, ini ya, ada tambahan bintangnya, ada tambahan sama dengannya, yang mana nantinya itu berdasarkan field yang diberikan. Selain itu menampilkan satu field beserta recordnya yang tidak akan berulang. Bagaimana kita menggunakan instruksi select distinct. Baris-baris berulang yang diduplikat tidak akan dipaparkan. Kita memilih lebih dari satu atribut ketika menggunakan distinct. Hasilnya adalah gabungan atribut yang unik. Di sini kita akan menampilkan beberapa field beserta recordnya yang sama tidak akan berulang. Nah, ini ya. Jadi select distinct, alamat, dan status dari tabel pegawai. Satu baris NIP 03 tidak dipaparkan karena berulang. Nah, itu. Menggunakan aritmatik. Nah, aritmatik ini ada penambahan, pengurangan, pembagian, dan pengalian. Saudara bisa melihat di situ. Nah, gaji dari pegawai tersebut kita langsung bisa tambahkan berapa kalau kita bagi dua itu ya. Ini tabel yang ini kalau dibagi dua ini. Kita boleh menamakan semula suatu atribut dengan menggunakan as. Nah, itu. Jadi as itu adalah perintah memberikan nama kolomnya. Kalau tadi kan no column, tidak ada namanya. No column. Nah, ini kita bisa memberikan perintah s sebagai pemberian nama yang baru di field dari tabel pegawai.
Bagaimana membuat dan mengubah judul field yang akan ditampilkan. Nah, itu nama lengkap from pegawai. Di sini menampilkan nama dari tabel pegawai, di mana field-nya pada hasil SQL diubah menjadi nama lengkap. Bagaimana menggunakan simbol, ini penting ya, select nama gaji from pegawai, di mana gaji lebih besar dari, nah ini yang database ini, query ini banyak sekali bermanfaat ya. Operator boolean, and, or, dan not, di mana kondisinya di sana apakah sama dengan atau lebih besar. Saudara bisa melihat and, or, atau not di sana yang digunakan untuk memilih. Jadi ini adalah proses bagaimana menampilkan ya. Jadi ada database. Nah, saudara nanti ingin mengetahui data tersebut ya. Kita ingin menampilkan. Nah, ini biasanya nanti selek-selek seperti ini atau pemilihan tabel-tabel seperti ini digunakan seorang pimpinan perusahaan ya. CEO, direktur, di mana nantinya untuk memberikan dukungan keputusan. Database sudah di-collect, tinggal nanti ditampilkan sebagai bentuk laporan. Nah, ini penting sekali. Ini nanti penting sekali pada saat saudara nanti lanjut ke data warehouse. Operator logic boolean, penggunaan and, semua syarat sebelum dan sesudah, and harus benar untuk suatu tapel yang dipilih, or hanya salah satu syarat sebelum atau sesudah yang benar ataupun keduanya benar. Sedangkan not adalah kebalikan yang ditampilkan. Jarak nilai sebagai kriteria kita boleh menyatakan pernyataan between ya. Between nilai dan and nilai. Nah, pernyataannya select nama gaji from pegawai di mana gajinya di antara 850.000 sampai 1 juta. Sedangkan operator in di sini pencocokan data kondisi pencarian dengan salah satu data yang ada pada suatu daftar nilai. In yang ada pada suatu daftar nilai. Nah, itu ya. Operator like di sini untuk pencarian data, bekerja pada tipe data char, varchar maupun teks. Menampilkan semua kolom itu ya, operator like ya. Ada bentuk ekspresinya, yaitu tanda petik tunggal, persen, lalu ekspresinya. Ekspresinya itu berarti nama yang mengandung kata yang ada di dalam ekspresi tersebut. Agregat di sini mengambil suatu kumpulan nilai-nilai sebagai input dan mengembalikan suatu nilai sebagai output-nya. Agregat di sini ada summary penjumlahan, average atau rata-rata, minimal, nilai minimum, nilai maksimum, dan count menjumlahkan datanya. Nah, ini adalah contohnya. Nah, ini silakan nanti saudara baca, yang mana ini adalah fungsi dari query yang nanti saudara bisa praktekkan di database. Lalu ada pengelompokan record, yaitu menggunakan group by. Nah, ini ya, nama tabelnya group by. Nah, kita bisa mengelompokkan group by itu. Ada pengurutan order by. Nah, pengurutannya. Ascending maupun descending. Huruf abjad atau kebalikan dari abjad tersebut. Nah, itu ya ascending, descending ya. Having berbeda dengan where. Pernyataan where digunakan untuk memberikan kriteria sebelum pengelompokan. Sedangkan having digunakan untuk memberikan kriteria setelah pengelompokan dilakukan. Nah, ada nggak kriteria di dalam kelompok tersebut? Nah, ini menggunakan having, berbeda dengan where. Update sama seperti alter ya, sama seperti alter. Mengubah, menukar record dalam tabel. Nah, ini yang terakhir delete. Menghapus satu atau beberapa record dalam satu tabel. Nah, itu ya mahasiswa semuanya slide yang akhir dari pertemuan ke-11 ini, yaitu SQL, Struktur Query Language, yang mana dalam pertemuan ini memberikan tambahan lagi, karena kemarin praktek, nah sekarang tinggal tambahannya, oh ternyata fungsinya seperti itu.
Oh, kemarin praktek seperti ini. Nah, ini yang untuk menjelaskan lagi, memahamkan lagi apa yang saudara praktekkan di dalam kelas praktikum yang sudah selesai saudara lakukan. Itu untuk pertemuan hari ini. Silakan nanti memberikan feedback untuk sebagai bentuk kehadiran dan keaktifan saudara, di mana nanti saudara memberikan penjelasan pemahaman dengan kata-kata saudara mengenai SQL, Structure Query Language. Silakan dengan referensi yang saudara baca di internet, bagaimana saudara bisa memahami penjelasan saya tadi dengan menjelaskan dengan kata-kata saudara sendiri. Jangan lupa membuat new discussion dengan nama dan NIM sebagai judul diskusinya. Lalu bentuk pesannya adalah bagaimana pemahaman saudara mengenai struktur query language. Itu yang bisa saya berikan. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.